Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini, channel Beri Kumbar. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan bercerita tentang kesaksian salah seorang sahabat yang pernah tinggal serumah dengan Rasulullah, yaitu Anas bin Malik. Jadi kita mulai cerita Anas bin Malik ini dari beliau waktu kecil. Anas bin Malik ini sudah bersama Rasulullah dan membantu menjadi pelayan Rasulullah semasa Rasulullah hidup selama 10 tahun. Jadi tidak lama setelah Al-Umaysyah yang merupakan seorang ibu dari Anas bin Malik ini mentalkinkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada putra beliau yaitu Anas bin Malik. Jadi lebih duluan kala itu masuk Islam Anas bin Malik dibanding bapaknya. Jadi kala itu bapaknya belum masuk Islam. Anas bin Malik ini waktu kecil sering diceritakan bagaimana kebijaksanaan, bagaimana akhlaknya Rasulullah yang mulia kepada putranya tersebut, sehingga tiap hari Anas bin Malik merindukan supaya bisa hidup bersama dengan Rasulullah. Namun kabar gembira itu benar-benar akan terjadi, teman-teman sekalian. Jadi kondisi kala itu terdengarlah kabar oleh orang-orang Madinah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat-sahabat lainnya hijrah dari Mekah ke Madinah, dan kabar itu pun sampai ke telinga Anas bin Malik. Bayangkan Anas bin Malik waktu itu masih kecil, teman-teman sekalian, kira-kira berumur 10 tahun. Nah, bayangkan orang berumur 10 tahun merindukan bertemu dengan Rasulullah. Jadi seringkali kita dengar telinga lebih dahulu merindukan dibanding dengan mata. Itulah yang dialami oleh Anas bin Malik. Jadi terdengar kabar bisik-bisikan waktu itu Anas bin Malik mendengar bahwasanya Rasulullah SAW beserta para sahabatnya sampai ke Madinah, dan dia bergegas bersama teman-temannya yang sebaya dengan dia yang lain berlarian keluar rumah untuk menemui Rasulullah. Namun sayang, teman-teman sekalian, ternyata Rasulullah belum sampai ke Madinah, dan Anas bin Malik merasa sangat sedih dan kecewa, lalu dia kembali lagi. Tetapi teman-teman sekalian, keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggunya itu benar-benar terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Madinah, yang mana namanya belum Madinah kala itu, yaitu masih Yastrib. Jadi sampailah Anas bin Malik ini bersama sahabat-sahabatnya yang lain, sahabat-sahabat kecilnya, berlari berbondong-bondong menyambut kedatangan Rasulullah. Di samping kaum-kaum Ansor yang lainnya, kaum Ansor ini sudah kita bahas merupakan orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah SAW disambut dengan salawat badar di kota Madinah, sampailah beliau membuat rumah di sana, di mana rumahnya beliau dibuat tidak jauh dari Masjid Nabawi, yang mana Masjid Nabawi juga dibangun bersamaan dengan Rasulullah sampai di Madinah. Jadi kala itu para sahabat-sahabat yang lainnya memberikan hadiah kepada Rasulullah, dan akhirnya sampailah kepada ibundanya Anas bin Malik ini yang bernama Al-Umaysyah. Jadi Al-Umaysyah ini pergi menemui Rasulullah kala itu dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang lain telah memberikan hadiah kepadamu, namun saya tidak ada yang akan saya berikan, wahai Rasulullah, yang berupa barang, namun saya titipkan anak saya hidup bersama engkau, wahai Rasulullah. Jadikanlah dia pelayanmu, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah memandang wajah Anas bin Malik dengan senyum yang sangat indah dan memanggil Anas bin Malik dengan sebutan Unais. Unais ini adalah artinya anak kecil, teman-teman sekalian. Panggilan sayang orang-orang Arab kepada anak-anak kecil. Jadi Anas bin Malik ini dipanggil dengan panggilan Unais. Dan akhirnya tinggallah Unais ini bersama dengan Rasulullah SAW, yang mana umur beliau waktu itu masih 10 tahun. Dengan bahagianya Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah. Dan akhirnya tumbuh berkembanglah dia dengan didikan Rasulullah SAW. Sahabat ini sangat beruntung, teman-teman sekalian.
Setiap hari mulai dari Rasulullah SAW bangun tidur sampai beliau akan tidur lagi, dia tidak melihat kecuali bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan didikan Rasulullah kepada Anas bin Malik ini sangat luar biasa. Bagaimana tidak, kesaksian Anas bin Malik mengatakan bahwasanya tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW membentak Anas bin Malik ini selama beliau dididik dan selama beliau melayani Rasulullah. Jadi seperti pembantunya Rasulullah, teman-teman sekalian. Jadi di dalam Islam pembantu itu bukanlah merupakan hal yang buruk, namun dianjurkan teman-teman sekalian karena kita membuka lapangan kerja kepada orang lain. Jadi ketika kita diberikan rezeki yang berlebih oleh Allah, janganlah kita berpelit-pelit untuk mengeluarkan rezeki kita tersebut. Jika seandainya kita memiliki rezeki yang berlebih, maka pekerjakanlah pegawai-pegawai atau pembantu untuk mengurusi rumah kita. Tidak apa-apa teman-teman sekalian. Itu artinya berbagi rezeki dan jangan sekali-kali membentaknya. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah telah menunjukkan sikapnya yang sangat luar biasa santunnya kepada Anas bin Malik. Bahkan namanya juga anak-anak kan. Waktu itu Rasulullah pernah menyuruh Anas bin Malik untuk membeli sesuatu keluar. Lalu keluarlah Anas bin Malik. Kala itu dia melihat teman-teman sebayanya bermain di luar bersama-sama. Akhirnya Anas bin Malik lupa bahwasanya dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk membeli sesuatu tadi, dan dia bermain dengan sahabat-sahabatnya tadi. Namun sambil dia bermain, dia mendengar dan merasakan ada seseorang berdiri di belakangnya dan memegang bajunya. Ternyata ketika dilihatnya ke belakang, itu adalah Rasulullah SAW. Apa sikap Rasulullah kala itu? Wahai Unais, apakah kau sudah jadi membeli barang tersebut? Nah, jadi Anas bin Malik ini salah tingkah, lalu dia berkata, baiklah wahai Rasulullah, saya akan membelinya sekarang. Dan dia membelinya. Rasulullah tidak membentaknya, teman-teman sekalian. Rasulullah memperlakukannya dengan sangat luar biasa. Jadi Anas bin Malik ini mengetahui banyak rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Rasulullah, di mana rahasia yang Rasulullah mendiamkannya maupun Rasulullah mempublisnya. Anas bin Malik mengetahui itu. Dan akhirnya terkenallah Rasulullah pernah berdoa untuk Anas bin Malik. Di doa ini juga masyhur juga kita dengar, yaitu apa yang dikatakan, yang didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada Anas bin Malik harta yang berlimpah, lalu keturunan yang banyak dan umur yang panjang. Namanya juga Rasulullah, teman-teman sekalian, doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seiring berjalannya waktu, sampailah dia tidak terasa sudah 10 tahun dia bersama dengan Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah wafat, teman-teman sekalian. Dan itu merupakan hari yang sangat kelam bagi Anas bin Malik, karena hari itu dia berpisah dengan Rasulullah. Tidak ada hari di mana dia sangat senang, yaitu hari dia bertemu dengan Rasulullah, dan di mana tidak ada hari dia merasa sangat sedih, di mana hari itu adalah hari dia berpisah dengan Rasulullah. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, Anas bin Malik ini memiliki umur yang sangat panjang, yaitu selama 103 tahun. Jadi umur beliau ini panjang sekali, teman-teman sekalian. Padahal pada sahabat-sahabat yang hidup semasa dengan Rasulullah sudah wafat, dan beliau masih hidup, teman-teman sekalian. Harta beliau sangat berlimpah dan keturunan beliau jumlahnya ratusan, teman-teman sekalian. Diketahui pada akhir masa beliau masih hidup, Anas bin Malik ini, keturunan beliau yang masih hidup yaitu tersisa sebanyak 103 tahun. Jadi anak cucu beliau sangat banyak, dan itu sudah diketahui meninggal sebanyak 126 orang. Luar biasa, banyak sekali keturunannya ini berkat doa dari Rasulullah. Dan salah satu karomahnya Anas bin Malik ini, jadi teman-teman perlu diketahui, apa itu karomah? Karomah ini merupakan kelebihan tersendiri yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Anas bin Malik ini memiliki kelebihan yang luar biasa. Apa itu kelebihannya, teman-teman sekalian? Doanya mustajab. Doa Anas bin Malik ini hampir tidak pernah tertolak oleh Allah, sangat mustajab. Jadi pernah suatu ketika penjaga kebunnya Anas bin Malik ini menyaksikan doa tersebut.
Jadi ketika itu penjaga kebunnya melihat kondisi saat itu kemarau panjang dan kebunnya Anas bin Malik ini mengalami kekeringan, dan dia berkata kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas bin Malik, sesungguhnya tanah di perkebunanmu sangat kering, Anas bin Malik." Lalu seketika Anas bin Malik keluar rumah dan beliau solat lalu berdoa meminta hujan. Subhanallah, tidak lama kemudian datanglah awan menggumpal hanya di posisi kebunnya beliau, lalu turunlah hujan, diguyur hujan sehingga selokan-selokan yang ada di sekitar di tepi-tepi kebun Anas bin Malik penuh dengan air. Akhirnya tanah tersebut tidak kering. Hanya di posisi kebunnya, teman-teman sekalian, hujan diturunkan oleh Allah. Betapa mustajabnya doanya Anas bin Malik ini. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, di antara kelebihan Anas bin Malik yang lainnya, beliau merupakan orang ketiga perawi hadis terbanyak di antara para sahabat. Apa itu? Di antaranya yaitu setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, lalu Anas bin Malik. Kenapa tidak? Karena dia 10 tahun bersama Rasulullah selama Rasulullah di Madinah. Karena Rasulullah tinggal berdakwah di Madinah itu selama 10 tahun, di Mekah 13 tahun. Selama Rasulullah tinggal di Madinah, tidak ada di situ kecuali ada Anas bin Malik. Beliau menyaksikan, bahkan ketika Rasulullah sholat tahajud, kan kita pernah mendengar Rasulullah sholat malam itu bahkan sampai kaki beliau bengkak, bahkan kaki beliau mengalami pecah-pecah karena saking lamanya beliau sholat malam. Anas bin Malik juga begitu, teman-teman sekalian. Kesaksian para sahabat-sahabat yang lainnya, tidak ada solat seorang sahabat pun yang mirip dengan Rasulullah kecuali Anas bin Malik. Jadi cara solatnya Anas bin Malik ini sangat mirip dengan Rasulullah. Bahkan Anas bin Malik ini pernah solat tahajud, teman-teman sekalian, sampai kakinya berdarah karena saking lamanya beliau berdiri dan saking khusyuknya beliau solat. Luar biasa, teman-teman sekalian. Akhirnya beliau wafat ketika beliau berumur 103 tahun. Rambut beliau semua menjadi putih karena beliau umurnya sangat panjang. Kumis, jenggot beliau putih semua. Umur beliau sangat panjang. Dan beliau merupakan salah seorang yang paling beruntung, hidup bersama Rasulullah, dididik oleh Rasulullah, dan didoakan oleh Rasulullah, teman-teman sekalian. Jadi inilah sedikit kisah tentang Anas bin Malik. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya jika ini bermanfaat. Jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian cerita Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mohon dikoreksi di kolom komentar, teman-teman sekalian. Sebelum saya tutup, saya disclaimer dulu bahwasanya cerita ini saya dapatkan dari salah sebuah buku, yaitu buku Mereka Adalah Para Sahabat, dan ditambah lagi dengan ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, ditambah lagi juga dengan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Jadi saya rangkum dari situ, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.